Baik, kita akan masuk ke bagian pertanyaan nomor 3. Pada gambar terlihat pelat logam dengan rapat massa seragam berbentuk bujur sangkar. Kemudian seperempat bagian pelat tersebut dipotong, kemudian dilepas dan dipisahkan dari pelat logam yang lain ya, kalau kita bisa lihat di sini. Lalu urutkan besar momen inersia terhadap sumber rotasi yang tegak lurus bidang pelat yang melalui titik A, B, dan C pada gambar, mulai dari yang terbesar. Nah, di sini kita bisa bayangkan karena pelat logam dipotong pada satu bagian ujung sedemikian rupa, maka pusat massa pelat akan bergeser dari pusat pelat di titik B, di tengah-tengah ya. Jadi kalau kita bayangkan ini pelatnya masih utuh dan rapat massanya seragam, artinya kita bisa bayangkan titik pusat massa dari pelat ini adalah di tengah-tengah atau di titik B. Lalu karena di sini dipotong, maka titik pusat massanya akan bergeser di antara A dengan B. Ya, ini titik pusat massa yang baru. Nah, di mana di sini tentu saja karena dipotong di bagian yang kanan bawah, maka dia akan lebih dekat ke arah B dibanding A ya, tapi dia ada di garis yang di antara A dengan B. Maka berdasarkan teorema sumbu sejajar ya, kita bisa dapatkan teorema sumbu sejajar di mana I itu akan sama dengan I pusat massa ditambah dengan M dikali D kuadrat, dengan D itu adalah jarak pergeseran dari titik pusat massa di pusat massanya ya, istilahnya jarak pergeseran antara titik pusat massa dengan titik yang kita tinjau sebagai sumbu rotasi, maka semakin besar D, maka momen inersianya akan semakin besar. Nah, sehingga karena D dari titik A, D dari titik C, maaf ya, yang paling jauh kan D dari titik C ya. D dari titik C itu lebih besar dibanding D dari titik A dan lebih besar juga dari D titik lebih besar dari B, maka tentu saja itu berarti momen inersia di titik C itu akan lebih besar dibanding momen inersia di titik A dan lebih besar dibanding momen inersia di titik B. Ya, berikut pembahasan untuk nomor 3.